perlukah Indonesia untuk bisa juga memperkuat ketahanan dengan menggunakan AI? Bagaimana dengan saran yang mungkin bisa dilakukan untuk militer dalam negeri terhadap penggunaan AI ini, Pak Hamam? Ya, jadi kita bicara tentang militer ya. Kalau untuk militer tentu saja kita harus leapfrogging ya dengan memanfaatkan semua perkembangan AI. Tapi kan AI kita harus juga lihat manfaatnya bukan hanya untuk militer, tetapi manfaat untuk kemajuan ekonomi kita, untuk masyarakat kita. Itu juga harus kita berikan kesempatan untuk berkembang. Oleh karenanya, saya tentu saja mendorong agar kita semampu mungkin ya mengejar kemajuan kita ini khususnya di bidang AI ini dengan melibatkan semua multi stakeholder. Berbicara tentang penggunaan AI untuk ketahanan saja juga justru nanti akan membawa kita ke dalam sebuah negara yang memang mampu memperkuat ketahanan nasionalnya melalui penggunaan AI dan meningkatkan kemampuan militernya ya terkait dengan AI ini. Sembari juga ikut mendorong pertumbuhan ekonominya, ekonomi digitalnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tentang secara global kita ini terus mengamati ya di G7, di G20, kemudian kemarin kita dengar juga serangkaian para ahli berbicara di UK AI Safety Summit ya, semua berbicara tentang AI yang tidak boleh terlepas kendalinya di dalam pemanfaatan di dalam militer ini. Dan tentu saja seperti kita lihat di Amerika juga ya, dari presidential directive-nya. Intinya regulasi dan tata kelola ini sangat penting bila dia itu menyangkut keselamatan. Ya, baik. Bila dia terkait dengan data pribadi, dengan privacy. AI yang terkait dengan bagaimana melindungi konsumen terkait dengan penggunaan berbagai layanan Ya, baik publik Pak Hamam. yang jadi itu ya, kalau untuk ketahanan kita memang harus, kalau Ya. tidak kita akan Ya, ketinggalan ya, definitely ya. Untuk ketahanan harus dan untuk cyber kalau bisa ditingkatkan. Nah, berbicara tentang keamanan konsumen, saya ingin kembali ke Pak Dhanil. Ini ada usulan dari Lemhanas bahwa perlu dibentuk matra keempat maksud saya, yaitu bidang cyber. Bapak melihatnya seperti apa? Perlu atau tidak untuk matra ini ada di momen saat ini? Dan saya juga ingin tahu, berarti selama ini jika Lemhanas bisa mengusulkan perlu adanya matra keempat, berarti selama ini orang-orang yang sudah bekerja di dalamnya, cyber security kita masih kurang. Bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana Pak Dhanil? Pertama, usulan itu baik ya, tentu dalam konteks Kementerian Pertahanan. Kami selalu siap melakukan peningkatan kapasitas kekuatan pertahanan di semua sektor, terutama cyber defense atau digital defense hari ini sangat penting dan kesadaran itu muncul secara maksimal. Apalagi tadi sudah saya jelaskan bahwasannya perkembangan AI di dunia militer itu sangat pesat karena kalau kemudian kita tidak menggunakan AI dalam konteks penguatan defense kita itu akan ketinggalan jauh. Jadi yang perlu dipahami Mbak Saf adalah jangan lupa alat-alat teknologi yang berkembang yang digunakan sipil pada saat ini itu rata-rata diawali dari dunia militer. Misalnya GPS itu ya awalnya hanya digunakan oleh dunia militer. Jadi memang teknologi yang berkembang di dunia sipil seringkali adalah teknologi-teknologi yang diawali dan oleh dunia militer. Jadi banyak teknologi baru sekarang yang dikembangkan di dunia militer yang kemudian nanti digunakan oleh sipil. Ya. Nah, artinya apa? Kesadaran digital cyber ini sedang terus dikembangkan. Tapi apakah perlu ada angkatan keempat seperti usulan Lemhanas? Tentu dalam konteks Kementerian Pertahanan kami hanya pelaksana, tentu prosesnya ada di teman-teman legislatif dan nanti misalnya presiden
yang memimpin. Iya, artinya mungkin atau tidak Pak untuk bisa memiliki matra keempat ini? Dan pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana tentang orang-orang yang saat ini sudah menangani kejahatan cyber? Artinya sudah cukup atau tidak? Sehingga akhirnya keluar usulan kalau Di kita tuh perlu matra cyber. Silakan Pak. Ya, di Kementerian Pertahanan, di TNI, di Mabes TNI ada yang khusus memang mengurusi terkait dengan cyber defense. Jadi bahkan sekarang di sekolah-sekolah TNI terkait dengan cyber defense ini adalah bagian kajian dan bagian skill yang terus di-upgrade supaya advance. Jadi itu penting dan perlu bahkan harus begitu terkait dengan strukturnya seperti apa, institusionalisasinya seperti Ya. apa, tentu itu bisa dikaji dan itu bisa didiskusikan, Mbak. Ya, dan jika kita berbicara tentang kejahatan cyber, sebenarnya ini kan bukan sekali dua kali ya Pak. Sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang kali. Apa sih Pak Ya. PR terbesar dari pertahanan cyber Indonesia? Kenapa masih sering kebobolan Pak? Ya, pertama tentu penguatan kualitas pertahanan cyber kita. Dan selama ini terus terang kan yang misalnya kejadian pembobolan situs Kemhan beberapa hari yang lalu itu juga pembobolan hanya dilakukan dalam konteks website yang memang digunakan untuk publikasi umum, bukan terkait dengan rahasia negara atau hal-hal yang sensitif disampaikan untuk kepentingan negara, tetapi hal-hal yang memang jamak disampaikan untuk publik. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu PR dari pertahanan kita adalah memasifkan lagi nih Mbak terkait dengan digital defense atau cyber defense. Nah, memang kita harus diakui masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Namun kita menuju jalan itu, artinya penguatan AI, penguatan cyber defense, kemudian digital defense itu sedang dan terus dilakukan oleh dunia pertahanan kita dalam hal ini terutama Mabes TNI. Ya, baik.